Tahun ini telah memasuki bulan ke-7, yang berarti kita sudah setengah jalan melalui 2024. Tidak ada salahnya jika kamu mulai memeriksa kembali kesehatan keuangan Anda sepanjang paruh pertama tahun ini. Melakukan pengecekan kesehatan keuangan secara berkala sangat baik untukmu karena ini memungkinkan evaluasi terhadap perilaku konsumsi, kebiasaan menabung, dan jumlah hutang yang dimiliki, sehingga kamu bisa mengantisipasi kesalahan dalam mengelola keuangan pribadi sejak dini. Jadi, apa saja yang perlu diperiksa? Secara umum, mengukur kesehatan keuangan bertujuan untuk melihat seberapa besar utang dan beban yang harus ditanggung dibandingkan dengan pendapatan atau aset pribadi. Oleh karena itu, pengecekan kesehatan keuangan bisa dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio berikut ini. Nomor 1. Pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Perbandingan pengeluaran dan pendapatan merupakan cara paling dasar untuk mendeteksi apakah keuangan kita sehat atau tidak. Ini mencerminkan kemampuan sobat untuk mengelola uang, membangun basis tabungan, dan memitigasi masalah keuangan yang tak terduga. Jika pengeluaran kamu lebih kecil daripada pendapatan, kesehatan keuangan kamu berarti sudah baik. Namun, jika pengeluaran kamu lebih besar daripada pendapatan, hal ini perlu diwaspadai. Coba sekarang cek pengeluaran dan pendapatan Anda. Pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan bisa menjadi tanda-tanda masalah keuangan yang perlu diperhatikan. Ini bisa mengindikasikan bahwa kita mungkin menghabiskan lebih dari yang kita hasilkan. Yang pada gilirannya dapat mengarah pada utang, kurangnya tabungan, atau kesulitan keuangan lainnya. Penting untuk secara teratur memantau dan mengevaluasi pengeluaran serta pendapatan kita untuk menjaga kesehatan keuangan yang baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kamu ambil jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pertama, evaluasi pengeluaran. Periksa setiap pengeluaran dengan teliti. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah pengeluaran yang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Keinginan adalah hal-hal yang tidak wajib, seperti hiburan dan makan di luar. Kedua, buat anggaran. Buat anggaran bulanan yang realistis dan patuhi anggaran tersebut. Anggaran membantu kamu melihat dengan jelas kemana uang kamu pergi dan mengidentifikasi area di mana kamu bisa mengurangi pengeluaran. Ketiga, kurangi pengeluaran. Temukan cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, kurangi frekuensi makan di luar, berlangganan layanan yang lebih murah, atau hemat dalam penggunaan listrik dan air. Nomor 2. Tidak membayar tagihan bulanan tepat waktu. Setiap bulan selalu ada tagihan yang perlu kita bayar dari tagihan listrik, air, sewa kos atau rumah, dan berbagai macam tagihan lainnya. Jika Anda pernah membayar tagihan bulanan tidak tepat waktu atau menunggak, bisa jadi kesehatan keuangan kamu sedang tidak sehat. Namun, jika kamu bisa memenuhi seluruh tagihan bulanan secara tepat waktu, kamu memang pengelola keuangan yang baik. Cara mengatasi masalah keterlambatan pembayaran tagihan. Pertama, buat daftar tagihan. Buat daftar semua tagihan yang harus dibayar setiap bulan, termasuk tanggal jatuh tempo. Ini membantu kamu melihat secara jelas apa yang perlu dibayar dan kapan. Kedua, gunakan pengingat. Manfaatkan aplikasi atau pengingat di ponsel untuk memberitahu kamu saat tagihan mendekati jatuh tempo. Ketiga, otomatisasi pembayaran. Daftarkan diri untuk pembayaran otomatis jika penyedia layanan kamu menawarkan opsi ini. Dengan begitu, tagihan akan dibayar secara otomatis dari rekening bank atau kartu kredit kamu. Dengan menjaga disiplin dalam pembayaran tagihan dan mengambil langkah-langkah proaktif, kamu dapat meningkatkan kesehatan keuanganmu dan menghindari konsekuensi negatif dari keterlambatan pembayaran. Nomor 3. Tidak memiliki dana darurat. Dana darurat adalah simpanan yang memiliki likuiditas tinggi tabungan, untuk mengatasi biaya yang tidak terduga seperti jatuhnya penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja, PHK, atau pemotongan penghasilan. Dana yang perlu disiapkan minimal sebesar 6 bulan pengeluaran kamu. Coba cek dana darurat kamu sekarang. Kalau masih kurang, kamu harus lebih semangat menabung. Dana darurat sangat penting untuk menanggulangi keadaan darurat keuangan tanpa harus mengambil utang atau menjual aset berharga.
Idealnya, dana darurat sebaiknya mencukupi untuk membiayai pengeluaran hidup selama minimal 6 bulan jika terjadi keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan atau pengurangan penghasilan secara tiba-tiba. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi stres finansial dalam situasi yang tidak terduga. Jadi, penting untuk terus membangun dan memelihara dana darurat sepanjang waktu. Nomor 4. Tidak memiliki dana pensiun serta tabungan dan aset jangka panjang. Meski saat ini Anda berpikir dana pensiun serta tabungan dan aset jangka panjang tidak dibutuhkan, kamu harus evaluasi lagi pernyataan kamu. Dana pensiun serta tabungan dan aset jangka panjang mencerminkan kemampuan kamu dalam mencapai financial security dan financial freedom serta dalam memanfaatkan kesempatan berinvestasi sejak dini untuk keuntungan di masa depan. Caranya bisa dengan memeriksa apakah kamu memiliki dana yang cukup untuk menutupi masa pensiun, umumnya sebesar 70% income replacement rate, serta tabungan dan aset jangka panjang lainnya. Nomor 5. Memiliki rasio utang yang tinggi. Utang dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik oleh kamu. Buat Anda yang memiliki utang perlu ditinjau apakah rasio utang kamu terhadap pendapatan menunjukkan keuangan yang sehat atau tidak. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Kamu hanya perlu menghitung proporsi utang yang kamu miliki dengan pendapatan. Kalau rasio utang kamu terhadap pendapatan kurang dari 30%, maka kesehatan keuangan kamu sudah baik. Namun, kalau lebih dari 30%, maka keuangan kamu masih belum sehat. Nomor 6. Memiliki kredit macet. Kredibilitas kamu dalam melunasi setiap pinjaman juga menjadi penting untuk diperhatikan. Kredibilitas ini umumnya dilihat dari seberapa baik kredit skor seseorang. Riwayat kredit skor yang buruk akan menyulitkan kamu dalam mendapatkan pinjaman di kemudian hari. Jadi, pastikan kamu berkomitmen dan mampu melunasi setiap pinjaman yang kamu ajukan. Memiliki kredit macet dapat merusak riwayat kredit kamu, yang dapat mempengaruhi kemampuanmu untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang menguntungkan di masa depan. Kredit macet seringkali disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk, pengeluaran yang tidak terkendali, atau tidak memperhatikan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Untuk memperbaiki dan menjaga kredit skor yang baik, penting untuk membayar tagihan tepat waktu, mengelola utang dengan bijaksana, dan tidak mengambil pinjaman yang melebihi kemampuanmu untuk membayar. Jika sudah memiliki kredit macet, upayakan untuk segera melunasinya dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk strategi pemulihan. Nomor 7. Tidak memiliki asuransi. Dalam perencanaan keuangan, kesehatan keuangan dapat dinilai salah satunya dari kepemilikan asuransi. Memiliki asuransi bermanfaat bagi kamu untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti kebutuhan kesehatan yang mendesak, kebakaran, dan kecelakaan. Jika saat ini kamu belum memiliki asuransi sesuai dengan kebutuhan, maka keuanganmu belum dapat dikatakan sehat sepenuhnya. Selain itu, asuransi berperan sebagai pelindung keuangan yang memberikan rasa aman terhadap berbagai risiko yang bisa terjadi. Selain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi properti juga penting untuk melindungi diri dan aset yang dimiliki. Dengan memiliki asuransi, kamu tidak perlu menguras tabungan atau mengambil utang besar saat menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji kebutuhan asuransi yang sesuai dengan kondisi dan risiko yang mungkin dihadapi, serta memastikan premi yang dibayarkan terjangkau dan sesuai dengan anggaran keuanganmu. Nomor 8. Tidak memiliki perencanaan keuangan untuk masa depan. Meski terdengar kurang penting, perencanaan keuangan yang baik akan berdampak pada kesehatan keuangan kamu dalam jangka pendek ataupun panjang. Kebiasaan dalam mengelola keuangan seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan uang secara rutin untuk ditabung, dan bukan menyisakan, manajemen keuangan sehari-hari. Dan review transaksi keuangan secara rutin merupakan tanggung jawab yang perlu dilakukan untuk memastikan semua aktivitas keuangan kamu dilakukan secara sehat. Hal ini menjadi penting sebab jika kamu gagal merencanakan keuangan kamu secara bijak, maka kemungkinan aktivitas keuangan kamu yang tidak terkontrol akan berdampak pada kesehatan keuangan kamu sendiri.